زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك. Kan sebagaimana kita udah ketahui, ruh itu total semuanya jumlahnya ada 9. Dimulai ruh idopi, ruh nabati, ruh hewani, ruh robbani, ya, ruh ruhani, ruh kursi, banyak tuh, ada 9 ruh kita itu. Tetapi ruh yang paling utama yaitu ruh idopi, ya, itu yang paling inti tuh. Artinya ruh idopi ini keluarnya nanti sangat langsung malaikat Jibril itu yang akan mencabut. Nah, kenapa sih ruh kita tuh banyak? Ada 9. Kok nggak satu aja? Nggak enak nih. Pak di sini ternyata. Maka kepekaan itu penting dalam diri kita karena untuk mengetahui, mendeteksi ada nggak bagian rohani kita yang sakit. Makanya beda kan orang yang bawa mobil yang profesional sama yang enggak tuh beda. Kayak Pak Surya Paloh, dia tuh luar biasa bawa mobilnya, ketahuan nih, ini udah beres. Ya, itu beda. Makanya sesuatu kalau misalkan pihak profesional gampang rusak. Kita mungkin bawa Livina atau bawa Pajero ke Jakarta bisa sampai 4 jam. Kalau sama Pak Surya Paloh 2 jam bisa. Kayak gitu. Terus. Kayak gitu. Karena dia udah tahu celah-celahnya. Nah, begitupun kembali ke yang tadi ya. Jadi karena tubuh kita ini seperti kendaraan, dalam arti kita sendiri yang membawanya, membawa kendaraan kita, mau dibawa dengan baik atau bawa dengan buruk. Nah, kayak gitu. Di mobil juga berlapis-lapis kan, ada kopling, ada starter, ada gas yang lainnya, itu lengkap tuh. Begitupun tubuh kita, ada ruh, ada sukma, ada cakra, ada aura, ada korin, ada pikiran, ada hati, ada nafsu, ada syahwat, ya, beraneka ragam. Nah, nanti setiap lapisan tubuh kita itu nggak selamanya akan sehat, pasti akan ada sakitnya. Nah, ketika sakit itu usahakan langsung buru-buru di servis. Ya. Mobil bisa ada rusak nih, usahakan langsung servis biar langsung kita bisa digunakan kembali dengan cepat gitu. Nah, di saat ada organ tubuh kita yang sakit, misalkan ruh, nah, kan sebagaimana kita udah ketahui, ruh itu total semuanya jumlahnya ada 9. Dimulai ruh idopi, ruh nabati, ruh hewani, ruh robbani, ya, ruh ruhani, ruh kursi, banyak tuh, ada 9 ruh kita itu. Tetapi ruh yang paling utama yaitu ruh idopi, ya, itu yang paling inti tuh. Artinya ruh idopi ini keluarnya nanti sangat langsung malaikat Jibril itu yang akan mencabut. Nah, kenapa sih ruh kita tuh banyak? Ada 9. Kok nggak satu aja? Ya sama kayak mobil juga. Ibaratnya kan kita sebelum ngebongkar yang bagian dalam, kan luarnya dulu, baut-bautnya dulu. Ibaratnya ruh robbani, ruh yang itu baut pertama, baut kedua, kan nggak langsung kan. Nah, setelah dibongkar semua baut-bautnya, ayo dicopotin, baru tuh yang dalamnya kebuka. Nah, makanya orang juga ketika orang itu 100 hari sebelum meninggal, mau meninggal, itu nanti ruhnya itu akan copot satu persatu. Nah, misalkan nih, Kang Ridwan mau meninggal nih. Saya ikhlas nih ya. Jenengan duluan sih pekangan. Belum nikah kan? Kan udah cepat ke Allah. Misal saja ini bisa. Bisa gitu ya, bisa. Tanpa harus pikir ya. Iya, Misal misal saja gitu ya. Nah, kita mau meninggal 100 hari lagi. Nah, itu nanti ruh yang lainnya kayak ruh robbani, ruh ruhani, ruh arayan itu dia akan keluar satu persatu. Nah, baru sehari lagi mau meninggal, pas di titik terakhir baru tuh yang keluar. Makanya orang kalau meninggal tuh ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Tergantung levelnya. Kalau makam orang makopus sama orang umum tuh beda.
Kalau orang-orang yang istimewa, kayak orang-orang soleh, orang-orang aulia, para wali, mereka tahu meninggalnya, suka bilang gitu, besok saya mau pulang. Jadi kita udah tahu. Kalau kita kan nggak tahu, kita tahu mati aja. Kalau mereka beda. Itu Rasulullah kan gitu. Ketika mau meninggalnya kita dulu dekat Ibrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu kan dibuka sama Sayyidah Siti Aisyah. Siapa Rasulullah? Biarkan dia masuk. Dia itu malaikat Israel. Nah itu kayaknya enak ya kita kalau meninggal bilang dulu. Ini ke Mutarab gimana? Seandainya misalkan ada malaikat datang ke Mutarab, Mutarab bisa meninggal ya gimana? Jangan dulu malaikat. Saya ini masalahnya utang saya bagaimana? Nah, itu kalau ruh kita lengkap semuanya, 9 lengkap, itu kita sehat, kuat badan kita, nggak akan ngedrop. Nah, kalau misalkan ruh kita hilang 1 atau 2 itu kita lemas bawaannya, lemes aja. Padahal misalkan Pak Surya ini makannya sehat-sehat, buah-buahan, semuanya lah, termasuk susu, semuanya sehat, bergizi ya. Olahraga tiap hari, tapi lemas aja. Nah itu artinya ruh kita ada yang hilang 1, 2 atau 3. Kalau hilang semuanya udah meninggal. Hilang 1 atau 2, 3 aja itu udah lemas, ngedrop. Nah itu ya. Nah, itu ruh. Terus yang kedua sukma. Sukma itu bahasa Arabnya tandifia. Tandifia itu kalau bahasa Sundanya disebut dengan biasanya kalau kami nyebutnya yaitu kenapa? Bukan itu. Namanya sukma Ya, bahasa nama lain Sunda. biar lebih mudah gitu ya. Nah, pengajian. Kalau orang Sunda namanya pengajian. Nah, kita bahasa aja gitu ya. Kalau bahasa nasionalnya sukma, bahasa Arabnya tanjifia, bahasa Sundanya itu tadi pengajian. Nggak tahu kalau Jawanya ya. Nah, kalau sukma itu ada 7. Kalau ruh kan ada 9 ya. Nah, kalau sukma itu ada 7. Dari mana? Nah, ini ilmu rohani gitu kan. Tahunya di sini, nggak di buku nggak ada, di ilmu rohani ini. Nah, kalau sukma beda dengan ruh. Kalau ruh hilang 1 atau 2 atau 3, lemas, ngedrop. Kalau sukma beda. Nah, kalau tiba-tiba bisa kakak muhtarom, pelongo-pelongo, tanaman kosong, linglung, nah itu sukma. Itu. Kamu berapa hari di sini? Udah setahun, padahal baru juga 2 bulan. Nah itu udah linglung tuh. Nah kalau teman-teman sering lupa, memang al-insanu mahalatu manusia. Manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Tapi ini lupa mulu gitu. Lupa mulu tiap hari. Nah, linglung terus. Nah, berarti sukmanya hilang. Kalau 1, 2, 3 yang hilang, dia linglung. Kayak aki-aki gitu kan. Tatapannya kosong. Orangnya kayak gitu, kayak orang yang stres kayak gitu. Jadi nggak jelas. Mata ke depan, tapi kaki ke belakang. Nah, paham ya? Pokoknya yang tatapannya kosong, kayak orang yang pelongo-pelongo kayak gitu. Tapi belum masuk ke gila ya Kang? Belum dia. Nah, baru kalau udah hilang semuanya 7-nya, baru gila. Jadi yang sebut konsep gila dalam pandangan ilmu rohani atau ilmu kebatinan, ilmu spiritual, yaitu sukmanya hilang semua. Kayak gitu. Kalau ruhnya hilang semuanya, meninggal orang itu. Nah, tapi ada juga ruh yang sering keluar masuk. Ya. Ruh yang termasuk ini namanya arayan. Arayan ini sering keluar masuk di saat kita lagi tidur. Jadi ada ruh yang keluar masuk tuh. Misalkan nih mau tidur, nah keluar dia. Nanti masuk lagi kita bangun. Yang disebut dengan mimpi itu. Jadi mimpi itu dalam ilmu rohani itu sebetulnya bukan tidur, tapi ruh kita keluar. Jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Itu badan sakit semua. makanya kan kita kalau mimpi itu bukan tidur ya, kalau rohani emang nyata. Dia jalan-jalan ke dimensi lain, bertemu dengan jin, dengan kunci segala macam, itu nyata ruh kita. Kayak gitu. Makanya buktinya kita itu mimpi itu nyata di saat jenengan mimpi basah, kan beneran. Jasadnya juga ikut ya.
itu kamu ikut-ikutan juga. Itu bukti nyatanya Itu bukti nyata yang dan- kita bisa rasakan. Itu bukti nyata, mimpi itu bukan. Itu udah rasakan. Itu bukti kalau mimpi itu bukan bunga tidur di saat basah. Berarti roh Arayan itu yang bekerja ya. Nah, yang bekerja, Mas Surya. Dia yang kerja tuh, namanya Ruh Arayan namanya. Itu yang jalan-jalan. Itu tugasnya kayak gitu. Makanya disebutkan al-maut tuh karena meninggal itu kayak tidur. Jadi orang yang meninggal tuh kayak tidur. Kayak gitu nanti. Kita ini kayak mimpi di dunia ini nih. Nah, pas bangun, oh iya di akhirat gitu. Nah, kayak gitu. Terus kenapa kalau kita mimpi itu kan kadang-kadang suka nggak nyambung ya? Iya. Kadang sih Tahu-tahu pindah kemana gitu. kemana gitu. Nah, tahu-tahu pindah kemana aja. Nggak nyambung kadang mimpi itu nggak nyambung. Kadang kita di Amerika, kadang ke Meksiko. Nggak nyambung. Kenapa? Dan kadang kita suka nggak hafal semuanya gitu. Kenapa? Karena cuma satu yang keluarnya. Beda dengan Raga Sukma. Raga Sukma itu hafal semuanya karena semuanya keluar. Kecuali yang Idopi. Nah, kayak gitu ya. Itu perbedaannya tuh antara Raga Sukma sama mimpi. Karena kalau mimpi cuma satu yang keluar siruhnya. Tapi kalau Raga Sukma yang asli itu keluar yang 8-nya, kecuali Idopi kan. Karena kalau semua mati orang itu. Kalau keluar semuanya. Kalau semuanya mati, yang 8-nya keluar. Kalau itu bukan ini lagi, udah aku yakin itu. Makanya ada nanya waktu di Bandung gitu kan, kamu apa sih cara langsung nyampe ke Allah? Ya ada yang mati. Langsung ke Allah. Total berarti Total rohnya. itu skill yakin itu. Itu udah ada gosip tingkat tinggi itu. Karena dia nggak pulang-pulang lagi. Ya. Nah itu ya. Nah berikutnya korin. Nah sama nih ya. Ini lapisan-lapisan dalam diri kita. Jadi kalau sukma seperti itu ada 7. Nah kita korin.